Sebagai masyarakat desa Sungai Terik, bertani dan berkebun telah menjadi warisan mata pencaharian mayoritas masyarakat di sini untuk mencari nafkah. Walaupun jumlah perkebunan di sini cukup banyak, namun akses jalannya masih sangat terbatas dan bahkan harus melewati aliran sungai untuk dapat menuju ke perkebunan. Kalau susah, nggak bisa diceritain. Susah, pokoknya cuma jalan setapak, mana ada rel jalan kalau udah hujan, bawa karet udah bisa keluar. Sulitnya pertama jalan. Ya, jalannya agak jelek, berlubang, banyak batu yang timbul. Kalau hujan, licin, ya jelas. Kadang susah kalau pakai motor, apalagi ya pakai mobil, kadang jatuh. Kalau kita ke arah kebun sawit itu, kalau biasanya kalau musim hujan, satu faktor air, banjir kita udah bisa nyebrang. Dua, jalannya licin. Sebagai salah satu desa yang cukup luas, kehidupan desa Sungai Terik terbilang masih jauh dari kata sejahtera. Terutama tentang kondisi tempat tinggal masyarakatnya, mayoritas masih hidup di rumah kayu, dan kebanyakan kondisinya sudah lapuk dan rapuh. Kondisi rumah bocor, atap-atapnya juga bocor, dinding-dindingnya juga lubang-lubang. Terus airnya juga saya masih mengambil dari sumber air di belakang, sekitar 150 meter untuk air bersih. Kemarin kan rumah bocor, kalau mau jalan itu agak rapuh, kayak takut aja gitu kan. Nah makanya itu ya sudah saya bilang tadi kan, namanya rumah sudah lama lah. Berawal kami sebagai Babinsa di Sungai Terik melihat kondisi yang ada di Sungai Terik ini agak kesulitan akses menuju kebun tani. Aksesnya sangat sulit, harus melalui sungai, yang mana sungai tersebut sering terjadi banjir kalau cuaca hujan, sehingga kami kesulitan, masyarakat kami. Gimana motornya ini? Aman, Pak. Aman? Iya. Coba lihat kondisinya. Saya aman, Pak. Aman. Nah, kondisi jalan seperti ini ya? Iya, tiap hari kayak gini, Pak. Jalan satu-satunya aja. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke komandan, mudah-mudahan nanti bisa dibantu. Saya sebagai Babinsa ini harus menyampaikan kepada pimpinan saya, alhamdulillah kami bersama Kepala Desa mendapat dukungan sehingga dilaksanakan program TMMD ke-121 di Desa Sungai Terik. Baik, Pak Kades, terima kasih. Semua ini demi masyarakat kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kades. Siap, siap. Beberapa tahun kemarin ya, ada masyarakat memang meminta kepada kita, meminta kepada Babinsa untuk dibuatkan jalan usaha tani tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TNI Manunggal membangun desa ke-121 tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dengan program TMMD ini, yang pertama kita membuat jalan usaha tani sepanjang 2 km dengan lebar 8 meter. Kemudian kita membuat jembatan yang ada di belakang kita ini, itu panjangnya 30 meter, lebarnya 4 meter. Kemudian yang terakhir, kita membangun rumah layak huni yang dimiliki oleh masyarakat. Kita buat rumah menjadi lebih layak, lebih sehat. Harapan saya dengan kita membuat kegiatan fisik ini bisa bermanfaat pada masyarakat, karena adanya TNI khususnya Kodim Pasir ini ya juga untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Harapan saya masyarakat Sungai Terik ini bahagia. Kegiatan program sasaran pembukaan jalan dan pembangunan jembatan ini memiliki manfaat utama dalam membuka akses usaha tani guna memperlancar dalam pendistribusian hasil panen serta meningkatkan kesejahteraan petani desa. Tadinya sebelum ada jalan TMMD ini, kami sangat kesulitan warga kami untuk mengeluarkan hasil-hasil bumi kami seperti sawit, karet, dan palawija. Tapi dengan adanya TMMD ini, alhamdulillah atas bantuan pemerintah pusat melalui Kodim 0904 Pasir, kami sangat terbantu dan masyarakat kami sangat antusias, gembira.
TMMD di Desa Sungai Terik ini tidak hanya membangun infrastruktur seperti membuka jalan, membangun jembatan, ataupun rehab rumah saja, tetapi juga dilaksanakan sasaran non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, stunting, dan materi penyuluhan yang bermanfaat lainnya. Dalam kegiatan TMMD ke-121 di wilayah Kodim 0904 Pasar ini juga diselenggarakan program unggulan Kasat, yaitu program TNI Manunggal Air Bersih, ketahanan pangan, stunting, rehab rumah tidak layak huni, rehab MCK, rehab masjid, penanaman pohon, serta pembersihan sungai. Saya mewakili tim wasep dari Mabes Angkatan Darat. Kita melihat bahwa yang dilaporkan oleh Pak Dandi memang pekerjaan-pekerjaan ini sudah hampir selesai. Beberapa kegiatan, terutama ini kan jalan ini bisa sampai 2000 meter, 2 kilo ini. 2 kilo ini merupakan pembukaan jalan baru. Dan nanti saya akan lihat sampai dengan ke ujung sana. Dilaporkan bahwa ini bangunannya sudah sampai 92%, jadi sebentar lagi selesai. Semoga ini juga bermanfaat buat masyarakat, terutama buat lalu lintas perdagangan dan hasil-hasil panen. Jalannya sudah enak, hasil kebun bisa gampang keluar. Pokoknya udah enak. Pokoknya terima kasih buat Pak TNI. Sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia, dan saya sangat-sangat terima kasih juga kepada bapak-bapak TNI yang membantu saya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kodim 0904 Pasir yang bekerja sama dalam membangun wilayah dan meningkatkan infrastruktur yang ada di Kota Pasir, dan program-program TMMD ini sangat membantu dalam percepatan pembangunan di Kota Pasir. Secara keseluruhan, sasaran TMMD ke-121 di wilayah Kabupaten Pasir telah berjalan dengan baik dan hasilnya 100%, baik yang fisik maupun non-fisik. Dan ini membuka jalan dari suatu desa ke desa lainnya sehingga hasil-hasil pertanian bisa didorong secara cepat dan tentu mempermudah dalam mobilisasi semua hasil pertanian Desa Terik. Semoga TNI Angkatan Darat semakin manunggal dengan rakyat dimanapun berada di seluruh tanah air kita ini. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024, TNI Manunggal membangun Desa 121 tahun anggaran 2024, wilayah Kodam 6 Lawarman, Kodim Pasir. Secara resmi, saya nyatakan ditutup. Terima kasih TMMD. Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. TNI AD selalu di hati rakyat. Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.